Gak apa-apa, hai semuanya. Balik lagi sama kita berdua di Kevin Podcast. Jadi di sini ada gue, Cece, dan juga ada Feby. Di sore hari ini kita bisa ngumpul ya, Feb, bisa ngobrol-ngobrol seru kayaknya sih. Walaupun di luar hujan. Ya, di luar hujan, cuman nggak bisa lah kameranya kita kasih lagi. Jadi Feby lagi kesibukannya apa aja nih, Feb? Kesibukannya kerja kuliah. Iya. Bener banget. Sama kan? Sama. Karena memang ya itulah kesibukan kita. Cuman itu aja. Nah, sebagai kerja kuliah di sekarang kita, kamu lahir tahun berapa sih, Pak? Harus bisik-bisik gitu. Iya. Ternyata nih tahun kita adalah tahun dimana generasi yang lagi naik daunnya itu generasi Gen Z. Dimana generasi yang kadang diagung-agungkan, Betul. tapi kadang juga Jatuhkan. sampai Dibully ya. ya. Kayaknya lagi banyak pembulian akan Oh generasi iya, gitu. Z. Benar. Jadi Kenapa sih? gimana ya? Hari ini Temanya mungkin pembahasan kita adalah tentang generasi Z. Generasi Z. Apa aja sih isu-isunya? Ya, dari mulai mungkin di dunia pekerjaan, Yes. karena generasi Z sudah mulai masuk di dalam dunia pekerjaan. Iya betul. Bahkan yang paling muda juga masih. Iya, semuanya kayaknya Gen Z isinya itu sudah mulai menggeser generasi yang sudah yang udah tua-tua. ya. Kayak kalian pernah penasaran nggak sih kenapa generasi Z itu, Gen Z itu tuh jadi bahan perbincangan gitu, Fem? Kayak apa sih yang membedakan gitu, kayak pembeda banget, Gen Z tuh sekarang kayak diomongin banget tuh, kenapa? Tahu nggak sih kalau yang berseliweran di media sosial ya, kayak Instagram, TikTok, lebih baik TikTok sih yang bahas sebenarnya. Kayak Gen Z itu dibilang lebih boros, nggak tahu kenapa ya, tapi iya. Karena Gen Z itu hidup di era sosial media yang sangat heboh ini, ya kan? Iya, dan lebih mudah mungkin. Lebih ya, mudah mengakses kayak- informasi dan juga segala tren-tren terbaru. Iya, dan Gen Z itu banyak yang FOMO. FOMO banget sih, Iya parah. kan? FOMO Iya banget. kan? Hampir semua FOMO. Jadi kayak ada tren baru, ya uangnya bakal habis ngikutin tren itu. Apa sih tuh yang boneka Labubu. 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 Ya kan, Labubu. Kayak nggak ada fungsinya, itu untuk mempercantik tas aja kan Iya. sebenarnya. Kalau untuk Jadi, kita ya, iya. bukan untuk mainan kan Jadi soalnya. Labubu keychain sekarang orang pakai keychain karena betul. gantungan kunci gitu kan. Jadi ngebuat Anda terlihat seperti delman, ya kan, karena saat berjalan Anda terlihat gitu. Criminal offensive side. Masuk banget tapi gue malu. Tapi malu gue aja. Gue merah nih pasti buka gue malu. Masuk banget tapi gue malu. Lanjut. Kalau menurut Cece sendiri, pembahasan apa yang paling relatable tentang isu dari isu dari Gen Z ke diri kamu sendiri? Mungkin lebih ke arah pekerjaan kali ya. Pekerjaan tuh Gen Z itu dinilainya bukan menuruti bos, bukan menuruti atasan, tapi menuruti mood. Kalau mau kerja. Yes. betul. Jadi kalau atasan nyuruh, selama moodnya masih belum bagus, mohon maaf, sepertinya akan dikesampingkan. Jadi mungkin beberapa ya, tapi almost hampir kayak gitu ya. Mungkin kita kadang memperhatikan mental illness kadang ya. Itu Gen Z itu Gen Z terkenal tuh- dengan
mental illness-nya. Iya, isu-isu Jadi kayak mental dikit-dikit, illness-nya, dikit-dikit. apa sih dibilang? Iya, aku tuh terlalu ini aku harus nggak boleh terlalu berat kerjaannya, aku harus Deep rest. iya tuh jadi tuh mungkin kekurangannya di situ. Tapi banyak kok kelebihan Gen Z itu Contohnya? di dunia pekerjaan zaman sekarang. Karena di dunia pekerjaan zaman sekarang itu kemajuan sosial media, terus dunia digital itu saya yakin Gen Z tuh menguasai banget. Oh iya, betul Itu sih. the best banget Gen Z dengan segala ide-ide kreatif mereka. Mereka tuh bisa ngebuat suatu pekerjaan tuh kayak terasa lebih hidup gitu. Karena Kekreatifannya mereka. iya, karena menurut aku sendiri ya, Gen Z itu hidupnya berdampingan dengan kemajuan teknologi. Iya, bener banget. Jadi ya gitu, kita ikutin perkembangan. Banget. Jadi kita tahu tentang Bener. perkembangan yang ada gitu. Jadi walaupun ada negatifnya, ada juga kok positifnya, iya. Nggak semua negatif. Karena tadi kita tuh hidup seiring dengan perkembangan teknologi ya. Yes. Ya kan? Nah menurut lo nih Feb, ya kan, teknologi, bagaimana sih teknologi tuh udah membentuk kehidupan sehari-hari Gen Z gitu. Saya sebagai Gen Z mengakui kalau Apa tuh? sulit memang lepas dari handphone sekarang tuh. Kayak, gue nggak bisa Iya, lepas bener. 1 menit. Satu Itu menit. nggak bisa. Itu kita langsung kayak kecarian gitu. Yes. Langsung kayak mana ya? Di mana handphone? Kayak even mau makan pun harus Pegang handphone. Kayak ada yang kurang gitu Iya loh. benar. Bahkan sekarang handphone kan ada apa tuh yang gantungannya itu tuh yang buat ditaruh ke tangan. Oh iya, kayak itu. Nah iya kayak itu tuh, kalian nggak bisa lihat ya, pokoknya itu Nah. kalian tahu lah. Nah kalian kayak diborgol kan di situ. Betul sekali. Kalian kayak diborgol dong, kayak dikit-dikit lihat HP gitu. Nah itu suatu kelemahannya sih. Kelemahannya. Jatuhnya jadi kita kayak kecanduan gitu kan. Betul. Tapi kelebihannya adalah kita mengetahui segala isu-isu terbaru. Betul. Ini tuh kayak kita bahas ini positif, ini sangat negatif. Ini putih, ini hitam. Kebalik. Oh iya, set hitam, saya putih. Iya. Iya gitu. Jadi kayak dampak negatifnya ya itu, maksudnya karena kecanduan teknologi kita pun yang dekat jadi jauh gitu loh. Iya benar. Iya kan? Malah teman-teman kita yang lagi mungkin satu meja lagi ngobrol atau apa, semua sibuk megang handphone. Iya benar. Nah itu kalau teman-teman lu gitu juga atau nggak? Kalau gue beberapa kayak gitu sih. Maksudnya Jadi, beberapa circle. Komunikasinya tuh jadi nggak, ya yang ada malah lu nggak komunikasi, Iya. malah komunikasi yang jauh. Betul. Jadi kayak ketemuan nih kita nongkrong di kafe gitu kan, yang seharusnya quality time untuk tukar cerita, Iya, tukar betul. Pengalaman, pengalaman kayak gitu. Itu jadinya nggak kayak Iya. gitu. Paling Karena pada sibuk main kita handphone aja. cuman sibuknya kompaknya tuh pas mau foto ya. Betul pas mau foto bareng, Karena baru lah itu kita adalah kompak. kebutuhan sosmed. Sosmed ya. Ya Karena namanya juga Gen harus Z. upload, betul. Iya. Betul sekali. Kita harus kasih makan sosmed. Iya, kita harus kadang kita udah nentuin nih menu-menu apa aja untuk sosmed kita. Betul, itu betul sekali. Jangan lupa bikin JJ buat TikTok. Itu kalau ketemu bareng teman-teman ya. betul. Itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Gen Z. Seperti itu. Nah, lo nih sebagai Gen Z ya, Feb, punya nggak sih pandangan sebagai Gen Z untuk masa depan? Kita harus positif dan harus realistis juga. Betul. Jadi ya tetap menjalani hidup secara positif, tapi Iya. realistisnya kita harus meninggalkan suatu kesan yang baik juga buat untuk menjadi warisan di generasi mendatang. Iya, betul. Nah, lu punya pengalaman nggak sih, Feb, gitu yang bisa dibagiin gitu? Mungkin gimana ya, lu bisa masa depan menurut lu kayak lebih baik tuh gue harus ngelakuin apa gitu ya? Ada nggak sih gitu? Apa ya contohnya tuh, ya balik lagi ke sosmed nggak sih sebenarnya tuh? Bisa jadi. Karena zaman sekarang kan orang susah gitu ya buat ketemu in real life-nya susah nih. Rata-rata kita berinteraksi tuh ya melalui sosmed ya nggak sih, ya yang teman dekat kayak teman jauh ya, mungkin lebih ke teman jauh yang susah berinteraksi tiap hari gitu ya. Nah sosmed itulah yang digunakan untuk
bagikan pengalaman dan Yang segala positif, macamnya. Yang gitu. positif. Jadi untuk mungkin di bawah kita, generasi-generasi di bawah kita, mungkin kalau beberapa udah pada main sosmed deh kayaknya Iya. kan. Jadi mereka bisa mencontoh yang baik gitu. Dan Jadi uploadnya juga yang baik-baik supaya gitu. generasi berikutnya taunya platform itu digunakan untuk hal yang baik, untuk gitu. pembelajaran, betul. Karena, Jadi karena ada loh kayak X. oh iya, X itu kan yang udah sebelumnya Twitter terkenal. nggak sih? Iya. Terus Tadinya jadi- kan bagus kan. Iya. Stigma orang dengan X itu menurut gue bagus, tapi seiring berjalannya waktu tuh makin kesini kayak orang, gue nggak tahu ya, mungkin di lo teman-teman lo taunya X tuh sebagai apa. Cuman di kalangan gue itu digunakan untuk orang mencari jadi di konten-konten dewasa. konten-konten gitu. dewasa memang sepertinya bertebaran di situ ya, Iya. dan mudah diakses gitu. Jadi Betul. untuk kedepannya ya, untuk kita yang Gen Z, ayolah upload yang bagus-bagus aja gitu. Kayak bagaimana hack untuk pembelajaran apa, hack mengerjakan Iya. soal matematika atau Untuk apa, memasak. untuk memasak, bikin menu-menu baru Betul. yang mudah dan sehat itu. Betul banget. Nah, terus kita masuk ke kayak ngomongin minat sama hobi kali ya, Oke. di kalangan Gen Z, ya kan? Menurut lu apa aja sih minat sama hobi yang lagi happening banget gitu di kalangan Gen Z zaman sekarang ini? Mobile Legends nggak sih? Oh, e-sport, Yes. ya benar, ada Kayak banyak game-game sih. online. Game online. Yang ya. horor-horor tau nggak sih? Iya, kalau dipakai di live streaming gitu nggak nah, sih? itu dijadikan contoh oleh orang oleh generasi Z. Z sekarang ya, Iya. kayaknya pinter ya Gen Z nyari Pinter, duit tuh, betul. nggak harus yang kerja dari 9 ke 5, ya kan? Itu 8 juga ke nggak sih, 4. maksudnya Gen Z tuh akhirnya kebanyakan sekarang ya lebih memilih untuk bekerja di ruang lingkup yang lebih bebas gitu loh, nggak kayak mindset-nya tuh nggak mau diatur kan. Oh iya, jadi mereka lebih memilih untuk masuk ke industri kreatif. Yes, kayak karena gitu banyak loh. iya, karena sekarang aja kayak banyak juga kan masalahnya kayak PH gitu yang merekrut editor untuk TikTok. oh iya benar-benar Instagram. konten kreator Manajemen gitu kan banyak sekarang tuh. Iya. Nah kayak gitu. Kayak tim kreatifnya tuh kebanyakan sekarang emang Gen Z ya. Iya. Berarti emang minat sama hobi mereka tuh ya emang udah di bagian industri kreatif sih kebanyakan gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi menurut lu nih, gue juga ada pertanyaan. Menurut lu kalau Gen Z tuh mengekspresikan diri mereka tuh melalui kayak mode sama gaya hidupnya sekarang tuh kayak gimana sih? Ini nih yang bahaya dari Gen Z. Kenapa tuh Feb? Kenapa tuh Feb? Gue takut deh ngomongnya. Kenapa? Kayak sekarang tau nggak sih anak-anak Gen Z tuh banyak yang kayak pakai fashion yang mungkin skena Oh skena iya, skena abis gitu ya kan. Pas- Gak main dia main celananya sempit Iya, gitu. nggak main yang sama skinny Ini itu apa itu? Iya. Kita nggak kenal sama baju-baju yang warna-warni. Iya, Kita yang iya. tahu warna hitam. Iya. Ya kan banyak yang kayak gitu. Iya, mode-modenya tuh lebih ke arah situ ya. Iya, tapi akhirnya lebih mementingkan gaya hidup Heeh. dan terjun ke dunia pinjol untuk memenuhi gaya hidup itu. Karena kehedonan itu nggak Iya, sih? betul. Jadi hedonisme kan jatuhnya. Padahal kan kita hidup emang harus realistis kan, balik lagi harus realistis. Dimana ya kalau pemasukan kita segini ya gimana caranya pengeluaran kita ya jangan lebih dari Betul, itu iya, ya kan. benar. Walaupun ada mode-mode baru atau Iya. ada sesuatu yang baru yang happening booming Iya. ya Tahan sebisa nafsu mungkin, kamu, iya, teman-teman. sebisa mungkin kita ya nggak usah FOMO gitu kan. Betul. Karena dari hedon itu sendiri muncullah mereka pada ikut-ikut Iya. Pinjol Dan itu gitu. adiktif loh. Parah. Ya kan walaupun itu tidak bisa dimakan, tapi Iya. itu sangat-sangat adiktif karena pasti habis itu nanti larinya ke judul. Iya mereka juga ya karena mungkin ingin cara instan ya, cara itu instan. itu adalah pembodohan. Pembodohan ya. Cara Pembodohan. instan gimana caranya dengan duit segini gue bisa dapat segini ya kerja. Betul. Kerja. Kerja. Oh, tapi mungkin kerjanya emang main itu kan? Enggak ya? Enggak masuk kerjaan itu ya? Itu kurang kerjaan ya?
Kayaknya nggak apa-apa sih kalau misalnya itu bisa menutupi apa yang kamu ambil di pinjol itu ya. Maksudnya kayak dia mungkin ngambil dari pinjol nih, terus dia beli baju, terus dia kembangin itu jadi sebuah konten, tapi kontennya dia akhirnya dibayarkan oleh platform itu. Oh, Ngerti jadi kan? modal iya, jadi untuk modalnya jadi, masih it's okay kan? Kan jadi- pasti lu ada cara untuk nutupinnya kan. Oke, benar. Jadi minjam itu boleh, tapi kita juga harus tahu cara. Mengembalikannya sih. Iya, dan Gitu, juga jangan sampai ngambil uangnya uang. bisa dikembangkan untuk sesuatu yang lebih Bermanfaat. baik, bermanfaat, bukan habis gitu aja. Iya, Terus habis itu benar. kalian bingung deh gantinya pakai apa. Dan Gen Z tuh sekarang udah Jadi gitu ya sih. bisa sih. Jadi mereka punya modal untuk usaha gitu, karena Iya. di zaman sekarang buat bikin usaha tuh gampang banget ya kan. Kayak modal HP aja Bisa ya, sebenarnya. modal HP aja kalian udah bisa live ya kan. Hmm. Live ada baju ini nih, ada Iya, ini nih. pre-love juga bisa. Pre-love gitu, itu udah bisa. Jadi bisa nambah pemasukan Gen Z juga kan. Iya, tapi soal itu tuh tadi apa? Masalah pekerjaan itu tuh termasuk jadi isu Gen Z nggak sih? Tadi kita udah bahas ya. Iya, udah bahas. Cuman, apa sih, ada loh yang pernah keluar di TikTok aku tuh pembahasan masalah Gen Z sekarang tuh lebih mementingkan gaya hidup untuk nongkrong di coffee shop dibanding nabung buat beli rumah. Pernah nggak? Oh iya. Jadi Iya kan? kita Tanggal Cece seperti apa coba? ada orang bilang kita ngopi buat kerja enggak? Kita kerja buat ngopi. Bener sih karena kerja menurut Gen Z itu di dunia kerja itu stres banget. Stres banget. Jadi kayak butuh kopi. Iya, kan? kopi Untuk itu adalah kewajiban. kewajiban. Jadi gimana ya? Kalau kita bukan lebih mentingin kopi dibanding nyicil rumah. Siapa sih nggak pengen punya rumah, Feb? Ya kan? Gue juga pengen punya rumah, ya kan? Cuman sekarang harga rumah ya gila-gilaan ya Iya sih, sih. ya kan? Properti di Indonesia gitu ya, khususnya mungkin Jakarta. Wah, itu udah gila-gilaan sih. Jadi ya mungkin kita bisa minta bantuan gitu dari pemerintah untuk bikin kebijakan-kebijakan, mungkin rumah-rumah subsidi gitu kan. Ya, benar. Jadi kita juga sebagai Gen Z semangat mencari cuan. Terlebih ya kan? banyak Gen Z yang mungkin ada beberapa Gen Z yang generasi sandwich. Oh iya. Nah itu sulit kan, maksudnya kita yang hidup di tengah menjadi karyawan dengan gaji UMR gitu ya. Dengan gaji UMR itu sulit loh Iya, untuk iya. kita habis itu nyicil rumah karena belum biaya hidup untuk ABCD, belum kalau iya. yang ngekos. Tapi Kosan kalau- di Jakarta tuh Wah, gila, harganya udah gila-gilaan. Tapi kalau kita sebagai ya, disebutnya generasi sandwich, ya udahlah. Apa yang kita perjuangkan sekarang, yakinlah akan berbuah baik nantinya. Amin. Gak ada yang sia-sia ya guys. Selama niatnya baik, Yes. ya kan. Selama ingin menyenangkan mungkin orang tua, adik, Betul, kakak, betul. keluarga, pasti semua ada jalannya. Amin. Haleluya. Jadi Kevin Podcast hari ini tuh udah ngebahas Gen Z dari A sampai Z, dari kehidupan hedon-hedonnya, ya kan, kehidupan mereka di sosial media, kehidupan pekerjaannya dia juga, ya kan. Sudah banyak isu lah yang Iya, sudah banyak isu yang kita bahas ini. hari ini, ya kan, mengenai Gen Z, generasi paling ya ini. Nah, dari Feby sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk para Gen Z, teman-teman kita? Dari aku pribadi, Mm-mm. tetap semangat kita, no stress. Ya, Kita harus tetap waras, Mm-mm. walaupun ada gilanya sedikit ya. Iya, Jadi dia. Gen Z karena banyak tuntutan. Iya, betul. Dari kerjaan, dari pertemanan, dari keluarga. Ya. Sekali, tapi kita harus tetap semangat. Jadi Dari Cece dulu dong. oh iya, dari aku Sebagai generasi Z juga. sebagai generasi Z juga mungkin sama, kita harus tetap berpikiran positif, ya kan. Jangan sedikit-sedikit kita pikirannya negatif ke orang atau apa, bangun citra positif diri kita, ya kan. Terus bentuk relasi sebanyak mungkin, ya kan. Teruslah hidup dengan
penuh kebahagiaan, ya kan? Bahagiakanlah dirimu sendiri sebelum kamu membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Jadi pastikan diri kamu bahagia dulu. Yes. Oke, paling gitu aja sih. Jadi Kita tutup podcast ini. Kita tutup podcast ini. Kevin Podcast hari ini seru banget. Iya. Seru banget. Thank you. Seru banget bisa ngobrol sama Kevin. Juga. Makasih. Jadi kita ketemu lagi di Kevin Podcast selanjutnya. Dengan isu-isu yang lebih menarik lagi dan juga pasti bakal lebih seru. Oke? Jadi boleh komen-komen di bawah. Oh iya, bisa langsung bahas jadi isu apa lagi? Isu apa lagi ya? Nextnya. Kalian bisa di komen gitu, Kak Baby bahas ini dong, Kak Cici bahas ini dong. Ya nanti kalau kita punya waktu kita akan bahas Yes. bareng-bareng lagi, ya kan? Jadi oke, segitu aja guys. Oke. Oke. Dadah.